Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صباح الخير. كيف حالكم هذا الصباح يا تلاميذي؟ الحمد لله كلكم بخير والصحة وعافية. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu lagi bersama Bu Fitri dalam pelajaran Bahasa Arab. Pada kali ini kita akan mempelajari tema terkait masdar. Oke anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang fi'il mudhari atau kata kerja. Sekarang kita lanjut ke masdar. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Pembelajaran kita mempunyai tujuan yang pertama, nanti kalian sebagai peserta didik mampu menjelaskan pengertian masdar. Apakah masdar itu? Kemudian mampu menyebutkan apa saja macam-macam masdar itu. Kemudian mampu memberikan contoh dari masdar dalam kalimat. Kemudian menentukan masdar dari suatu kata kerja, terus kemudian bisa mengubah masdar muawwal menjadi masdar shorih. Oke, kita lanjut yang pertama, yaitu pengertian masdar. Masdar itu adalah isim yang menunjukkan arti tertentu dan tidak terikat dengan waktu atau masa. Oke, paham ya? Pengertiannya masdar itu berarti isim yang menunjukkan arti tertentu dan tidak terikat dengan waktu atau masa. Kemudian yang kedua, macam-macam masdar. Masdar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu masdar muawwal, yang kedua adalah masdar shorih. Berikutnya kita bahas satu persatu. Apakah yang dimaksud dengan masdar muawwal? Masdar muawwal itu merupakan susunan kalimat yang terdiri dari huruf masdariyah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa huruf masdariyah itu ada 3. Yang pertama adalah an, kemudian lan, kemudian li. Nah, berikutnya contoh dari masdar muawwal. Uridu an aqra'al Qur'ana. Nah, ini yang termasuk masdar muawwal karena di sini ada huruf masdariyah yaitu an, kemudian diikuti dengan fi'lul mudhari aqra'u. Kalau setelah ada an-nya dibaca menjadi aqra'a. Kalimatnya adalah uridu an aqra'al Qur'ana. Oke. Masdar ini, masdar muawwal ini contohnya ini an aqra'a, uridu an aqra'a. Jadi ada huruf masdariyah an diikuti dengan fi'lul mudhari setelahnya. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut. Apakah yang dimaksud dengan masdar shorih? Nah, masdar shorih itu merupakan masdar yang bentuk lafalnya itu sudah jelas. Nah, secara umum masdar shorih ini hanya dapat diketahui secara simai. Simai itu mendengar langsung dari penuturnya atau kalian bisa melihat melalui kamus bahasa Arab. Nah, tetapi ada juga yang dibentuk dengan menggunakan pola atau wazan tertentu. Oke, contohnya uridu qira'atal Qur'ana. Oke, kalau masdar shorih tidak ada huruf masdariyah sebelum kata kerja. Contohnya uridu qira'atal Qur'ana. Oke. Berikutnya, agar kalian lebih mudah memahami atau dapat membedakan mana yang termasuk masdar muawwal dan bagaimana dengan masdar shorih, kalian dapat melihat pada tabel berikut. Nah, tadi saya contohkan kalau masdar muawwal itu uridu an aqra'al Qur'ana. Kemudian kalau masdar shorihnya adalah uridu qira'atal Qur'ana. Ya. Kalau dari segi arti, bahasa Indonesia artinya sama. Kedua kalimat ini artinya sama. Saya ingin membaca Al-Quran.
Yang membedakan adalah pada kata qira'ata dan aqra'a. Ini tadi yang masdar mu'awwal diikuti oleh huruf masdariyah. Ada an di sini, kemudian diikuti dengan kata kerja. Kalau yang masdar sorry tidak diikuti huruf an masdariyah, kemudian langsung menggunakan kata kerja yang merupakan bentukan dari kata aqra'u menjadi qira'ah. Akan tetapi dari segi artinya dari dua kalimat ini itu sama, yaitu saya ingin membaca Al-Quran. Oke, paham anak-anak? Insya Allah ya, sudah paham apa yang dimaksud dengan masdar mu'awwal dan apa yang dimaksud dengan masdar sorry. Nah, nanti kalian Bu Fitri harapkan bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan masdar mu'awwal, apa yang dimaksud dengan masdar sorry. Kemudian memberikan contoh dari masdar mu'awwal dan contoh dari masdar sorry. Oke, sekarang kita lanjut ke pemahaman kita. Pemahaman kita, apakah kalian tadi sudah paham masdar mu'awwal dan masdar sorry? Kita cek pengetahuan kita ada di sini ya. Oke, contoh soal 1 dan soal 2. Nah, ini nanti kalian bisa menyebutkan atau menentukan soal 1 ini termasuk masdar mu'awwal ataukah termasuk masdar sorry. Kemudian soal yang kedua demikian juga. Apakah soal yang kedua ini termasuk masdar mu'awwal atau masdar sorry. Oke, soal yang pertama. Zahabat Tohi ilal matbahi litabahir ruz. Oke, apakah kalimat ini termasuk masdar mu'awwal atau masdar sorry? Ya, betul sekali. Ini merupakan masdar sorry. Oke, karena di sini adalah dari kata tabahun merupakan bentukan dari kata tobaho yatbahu. Kemudian tidak ada masdariyahnya an atau la. Oke, kemudian yang kedua, kalimat yufaddilu Ahmad an yasrobal ma'a. Apakah ini termasuk masdar mu'awwal atau masdar sorry? Ya, betul. Ini merupakan masdar mu'awwal karena diikuti dengan huruf masdariyah dan fi'lul mudhari. Pinter, kalian sudah bisa membedakan ya, sudah bisa membedakan antara masdar mu'awwal dan masdar sorry. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua. Ubahlah ke masdar sorry. Jadi ini kalimat berbentuk masdar mu'awwal. Kalian diminta untuk mengubah menjadi masdar sorry. Kalimatnya adalah ata'allamu bijiddin li'anjaha fil ikhtibarin nihai. Bagaimana kalau kita ubah ke masdar sorry? Ya, betul jawabannya. Ata'allamu bijiddin linajahi fil ikhtibarin nihai. Oke, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Dan untuk pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari tentang masdar, pengertiannya, macam-macamnya, dan kalian sudah bisa memberikan contoh, bisa membedakan mana masdar mu'awwal dan masdar sorry. Kemudian saya harapkan nanti berikutnya kalian lebih mengerti lagi tentang masdar sorry. Nah, nanti kita lanjutkan dengan latihan soal. Latihan soalnya apa? Latihan soalnya kalian nanti diminta untuk menentukan masdar sorry dari masdar mu'awwal. Oke, untuk menambah pengetahuan kalian dalam pembelajaran masdar mu'awwal dan masdar sorry, kalian bisa menonton atau menyaksikan video berikut ini. Silakan, video ini bisa ditonton dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakni tentang masdar mu'awwal dan penggunaannya dalam susunan
kalimat. Menarik bukan? Untuk itu, simak videonya sampai selesai ya. Hayya nabda. Perlu sahabat Darul Arabi ketahui, masdar adalah isim yang menunjukkan arti tertentu dan tidak berkaitan dengan waktu atau masa. Dalam kaidah bahasa Arab, masdar dapat kita bagi menjadi dua, yakni masdar shorih dan masdar muawwal. Secara sederhana, masdar shorih adalah masdar yang bentuk lafadznya sudah jelas. Artinya, bentuk isim masdar ini sudah ada ketentuannya dan hanya dapat diketahui secara simai atau mendengar langsung dari penuturnya, dan bisa juga melalui kamus bahasa Arab. Meskipun ada juga yang bentuknya menggunakan pola wazan tertentu. Lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh. Qiraatun, membaca atau bacaan. Lafadz qiraatun adalah masdar shorih dari fi'il qara'a yaqra'u. Taswirun, memotret atau pemotretan. Lafadz taswirun adalah masdar shorih dari fi'il sawwara yusawwiru. Muqabalatun, pertemuan. Lafadz muqabalatun adalah masdar shorih dari fi'il qabala yuqabilu. Najahun, berhasil atau keberhasilan. Lafadz najahun adalah masdar shorih dari fi'il najaha yanjahu. Tangdhimun, mengatur atau pengaturan. Lafadz tangdhimun adalah masdar shorih dari fi'il nadzama yunadzimu. Adapun contoh kalimatnya, uridu qiraatal qur'ani. Kita ulang sekali lagi, uridu qiraatal qur'ani. Aku ingin membaca Al-Quran. Dalam kalimat ini, lafadz qiraah adalah masdar shorih yang berkedudukan sebagai maf'ul bih. Bisa kita lihat dalam kalimat ini, makna membaca untuk lafadz qiraah bukanlah kata kerja atau predikat, namun aktivitas membaca sebagai objek, sehingga tidak menggunakan kata fi'il tetapi kata isim. Contoh yang lain, Ahmadu yuhibbu taswirul hayawanati. Ahmad suka memotret binatang. Sama dengan contoh pertama, lafadz taswiro adalah masdar shorih yang berkedudukan sebagai maf'ul bih. Bisa kita lihat dalam kalimat ini, makna memotret untuk lafadz taswiro bukanlah kata kerja atau predikat, namun aktivitas memotret sebagai objek, sehingga tidak menggunakan kata fi'il tetapi kata isim. Baik, kemudian sekarang apa itu masdar muawwal? Masdar muawwal adalah susunan kalimat yang terdiri dari huruf masdariyah, di antaranya an dan li plus jumlah fi'liyah. Lebih sederhananya, an atau li plus fi'il mudhari' mansub. Masdar muawwal ini bisa mengganti masdar shorih, dan hal ini relatif lebih mudah. Karena kenapa? Karena jika masdar shorih tidak ada patokan khusus tentang pola wazannya, masdar muawwal ini bisa kita buat hanya dengan menambahkan an atau li sebelum fi'il mudhari'. Contoh, uridu an aqra'al qur'ana. Kita ulang sekali lagi, uridu an aqra'al qur'ana. Aku ingin membaca Al-Quran. Lafadz an aqra'a adalah masdar muawwal yang menggantikan lafadz qira'ata. Dalam kalimat ini bisa kita lihat juga ada perubahan dalam lafadz Al-Quran, di mana sebelumnya beri'rab majrur sebagai mudhaf ilaih, sekarang beri'rab mansub sebagai maf'ul bih. Contoh yang lain, jalastu yastariha. Kita ulang sekali lagi, jalastu yastariha. Aku duduk untuk istirahat.
Lafadz astariha adalah masdar muawwal yang menggantikan lafadz istirahatin.